Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Permisa rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas unsur-unsur jarimah zina, yang dimana kita dapat mengetahui bahwa unsur-unsur jarimah zina terdapat menjadi dua. Yang pertama, disebut itu perbuatan zina dan berdosa serta terlarang karena adanya persetubuhan yang diharamkan. Dan yang kedua, karena ada unsur kesengajaan untuk melawan hukum, baik hukum Allah, itu hukum syariat, ataupun itu hukum positif, yaitu hukum undang-undang. Nah, dan ada beberapa yang saya rangkum di sini terkait tentang jarimah zina. Yang pertama adalah persetubuhan yang dianggap sebagai zina, yakni persetubuhan dalam farji, ya, yaitu kemaluan. Ukurannya yaitu apabila kepala kemaluan laki-laki, yaitu zakar, telah masuk ke dalam farji, ini milik perempuan, walaupun hanya sedikit. Jadi apabila kemaluan laki-laki yang disebut dengan zakar masuk ke kemaluan wanita disebut dengan farji, meskipun hanya sedikit, maka itu dianggap adalah zina. Dan juga dianggap zina meski adanya penghalang antara zakar laki-laki dan farji perempuan. Penghalang tersebut semisal kain yang tipis, dan ditambah adanya perasaan nikmat bersenggama, maka para ulama mengatakan ini adalah bagian daripada zina. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, para ulama juga menyebut termasuk dianggap zina juga adalah apabila persetubuhan itu dilakukan pada yang bukan miliknya, yaitu semisal pacaran. Dia bukan miliknya karena belum melakukan akad yang sah untuk menjadi miliknya, yaitu dengan akad pernikahan. Adapun jika itu terjatuh kepada yang miliknya, misal istrinya, maka tentu perbuatan itu bukanlah zina. Meskipun kita harus perhatikan bahwa di sana memang ada persetubuhan dengan istri, bisa menjadi haram dengan suatu sebab dan bukan karena zatnya. Kenapa dikatakan bukan karena zatnya? Karena memang pada dasarnya istri itu miliknya dan dia berhak untuk menjatuhkan zakarnya kepada farjinya. Adapun di sini menjadi haram karena suatu sebab, misal mensetubuhi istri ketika sedang haid, dan yang lain adalah mensetubuhi istri ketika sedang nifas, atau mensetubuhi istri ketika sedang menjalankan puasa Ramadan, yakni puasa wajib. Nah, posisi dan perilaku hubungan intim atau persetubuhan yang semacam ini, meskipun jatuh kepada yang miliknya yaitu istrinya, ini dilarang di dalam Islam. Tapi hal ini tidaklah dianggap sebagai zina. Inilah pendapat para ulama yang mengatakan demikian. Dan di sini ada beberapa yang perlu kita tekankan, bahwa apabila
tidak memenuhi ketentuan disebut zina, sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal, maka tidaklah ada hukum had kepada orang tersebut, melainkan itu adalah sebuah kemaksiatan yang diancam dengan adanya hukuman takzir. Nah, apa itu takzir? Para ulama menyebut takzir secara bahasa adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim, karena tidak ada pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ini disebut dengan takzir. Dan biasanya takzir ini jatuh kepada pelaku-pelaku dosa, yang mana hukumannya akan ditentukan oleh kebijaksanaan hakim setempat. Dan begitu juga hal yang telah kita sampaikan barusan. Bila itu tidak disebut dengan zina dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan disebut dengan zina, maka tidak ada hukuman had, melainkan dia adalah kemaksiatan dan dihukum dengan hukuman takzir. Misal, mufakhadah. Mufakhadah yang berarti memasukkan penis di antara, atau memasukkan penis di antara dua paha wanita, atau memasukkan penis ke mulut wanita, atau bersentuhan di luar farjinya. Dan ini juga termasuk disebut dengan kemaksiatan dan dijatuhkan hukum takzir. Termasuk juga di dalamnya adalah ciuman kepada yang bukan mahramnya, misal berpacaran atau yang lainnya. Dan juga termasuk di dalamnya berpelukan kepada yang bukan mahram. Ini adalah kemaksiatan dan diberikan hukuman takzir. Baik. Apa dasar hukumnya? Tentu semua itu ada dasar hukum. Dan dasar hukum takzir terdapat pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, di mana Allahu Jalla fi'ula menyampaikan di sana, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Tidak boleh kita mendekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, karena sesungguhnya itu perbuatan yang keji dan itu adalah tempat yang buruk. Nah, para ulama juga mengatakan sebagian dari mereka termasuk yang berhak mendapatkan hukuman takzir adalah bersunyi-sunyi antara dua yang bukan mahramnya di sebuah tempat yang sepi. Ya, mereka bersepi-sepi di tempat yang sepi. Nah, dasarnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sering terjadi, terkhususnya kalangan pemuda dan pemudi. Dan tidak melainkan pula orang-orang yang sudah memiliki istri atau istri yang sudah memiliki suami. Mereka bersunyi-sunyi dengan yang bukan mahramnya, termasuk perbuatan maksiat dan diancam dengan takzir. Dan kaidah dari hukuman bagi orang-orang yang bersunyi-sunyi dengan yang bukan mahram ada pada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi mengatakan, janganlah kalian berdua-dua dengan wanita yang bukan mahram, atau wanita berdua-dua dengan lelaki yang bukan mahramnya, karena jika kalian berdua-dua dengan wanita yang bukan mahramnya, maka niscaya ada orang yang ketiga, yaitu syaitan. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di samping itu kita mengingat bahwa ada sebuah kaidah di dalam usul fikih, bahwa setiap perbuatan yang mendatangkan pada haram, maka jatuh hukumnya haram. Seperti tadi, sarana-sarana yang mendekati kepada zina, dan zina adalah hukumnya haram,
maka sarana mendekatinya adalah haram. Berpacarankah itu, bersunyi-sunyikah itu, atau berkomunikasi dengan HP atau WhatsApp secara berlebihan, sehingga menjatuhkan unsur-unsur untuk mendekati perkara zina. Dan segala sesuatu yang hampir mendekati zina itulah masuk dalam kaidah ini, yaitu setiap perbuatan yang mendatangkan pada haram maka hukumnya adalah haram. Jelas ya? Nah, dengan demikian ikhwani wa akhwati fillah azanallah, berdasarkan kaidah itu kita mengatakan bahwa setiap yang akhirnya menjatuhkan dan menjerumuskan seorang itu pada zina merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, dan kita wajib untuk menjauhi agar menyempurnakan akhlak kita dan menjaga kehormatan kita. Karena barang siapa yang bermudah-mudahan untuk mendekati sesuatu yang haram, tentu ini adalah akhlak yang buruk. Dan bagi siapa yang masuk pada sarana-sarana yang menjerumuskan kepada zina, maka tentu di sana ada ancaman, bukanlah hudud, akan tetapi ancaman takdir, yaitu sanksi yang akan diberikan kepada hakim dengan kebijakannya untuk membuat dia jera dan membuat dia tidak mau mengulanginya lagi, serta merasa berdosa dan hendak bertobat, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadam inilah yang dimaksud dengan unsur-unsur jarimah zina, ya, unsur-unsur perbuatan dosa zina yang dapat kita ketahui. Barakallahu fiikum ajmain.